Pernah nggak sih, kamu dengar cerita orang kena santet gara-gara iri hati? Atau teman kamu tiba-tiba sakit aneh, katanya sih karena dikirimi ilmu hitam. Tapi, apa benar santet itu nyata? Dan kenapa anak muda zaman sekarang harus hati-hati? Santet, kata yang begitu lekat dalam keseharian masyarakat Indonesia. Dari pelosok desa sampai ke kota besar, istilah ini masih sering dibisikkan diam-diam, seolah menyimpan rahasia gelap yang tak boleh sembarangan disebut. Secara etimologis, istilah santet berasal dari bahasa Jawa yang merujuk pada praktik pengiriman energi negatif, biasanya melalui perantara benda atau mantra, dengan niat mencelakai seseorang. Tapi apakah ini hanya mitos belaka? Dalam kajian budaya dan antropologi, santet sering dikaitkan dengan konsep magis agresif, yaitu bentuk kekuatan supranatural yang digunakan untuk menyakiti. Clifford Geertz, seorang antropolog terkemuka, pernah menulis tentang praktik kepercayaan mistis di Jawa dalam bukunya, The Religion of Java. Ia menyebut bahwa santet bukan hanya sekadar takhayul, melainkan bagian dari struktur sosial yang kompleks sebagai bentuk ekspresi kekuasaan, dendam, dan bahkan ketidakpuasan sosial. Tapi di zaman sekarang, ketika ilmu pengetahuan berkembang pesat, bagaimana posisi santet? Dan apa dampaknya bagi generasi muda? Sebuah penelitian dari Universitas Gajah Mada pada tahun 2011 mencatat bahwa 42% responden mahasiswa masih percaya pada kemungkinan adanya santet. Meskipun secara akademis mereka tidak mengakuinya secara terbuka, kepercayaan ini biasanya diturunkan dari orang tua atau lingkungan desa yang masih kuat memegang nilai-nilai tradisional. Kalau kamu sendiri, percaya nggak sih? Yuk lanjut ke bagian 2. Kita bedah sisi ilmiahnya dan kenapa anak muda sebaiknya nggak menyepelekan efek psikologis dari percaya pada santet. Kita hidup di era AI, tapi kepercayaan soal santet justru masih tinggi. Jadi apa kata ilmu pengetahuan tentang ini? Ilmu pengetahuan tidak membenarkan santet dalam konteks supranatural, tapi para peneliti tidak menutup mata terhadap dampaknya secara psikologis dan sosial. Beberapa ilmuwan menyebut fenomena santet sebagai bentuk dari nocebo effect, yaitu efek negatif yang muncul karena sugesti atau keyakinan bahwa kita sedang diserang oleh sesuatu, padahal tidak ada faktor fisik yang nyata. Dan seperti efek kebalikan dari placebo. Studi dari Universitas Queensland, Australia, 2014, menunjukkan bahwa kepercayaan pada santet bisa menyebabkan gangguan psikologis yang serius, mulai dari psikosomatis paranoid, sampai depresi ringan hingga berat. Dalam budaya kolektif seperti Indonesia, ini diperparah dengan dukungan lingkungan yang juga percaya. Salah satu kasus yang sering terjadi adalah seseorang merasa sakit perut, demam, mimpi buruk, dan langsung mengaitkannya dengan santet. Padahal secara medis bisa jadi itu karena asam lambung atau stres. Namun ketika penyakitnya dikaitkan dengan mistis, maka pengobatannya pun cenderung tidak rasional, ke dukun bukan ke dokter. Dan yang lebih mengkhawatirkan, kepercayaan ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan kekerasan simbolik dan sosial. Misalnya, ada anak muda yang dianggap aneh atau sukses sendiri di lingkungannya, lalu dicurigai punya ilmu hitam, atau bahkan dikucilkan karena dianggap menggunakan santet. Anak muda sangat rentan dalam hal ini, karena mereka berada di dua dunia, dunia tradisi dan dunia modern. Konflik nilai ini seringkali menimbulkan kebingungan dan rentan memicu stres sosial. Jadi, masih yakin santet itu cuma masalah percaya atau tidak? Bagian 3 bakal bahas sisi budayanya, dan gimana kita bisa lebih cerdas menghadapi isu ini. Kalau santet itu budaya, apa harus kita tolak mentah-mentah? Atau kita pahami sebagai warisan leluhur? Santet memang sering dipandang sebagai sisi gelap budaya lokal, tapi ia juga merupakan refleksi dari dinamika, sosial dan psikologis masyarakat tradisional. Dalam studi yang dilakukan oleh LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, disebutkan bahwa santet seringkali muncul di komunitas yang mengalami ketimpangan sosial. Ketika ada kecemburuan, persaingan, atau konflik antar individu, santet menjadi senjata tak kasat mata yang dianggap sah, digunakan, meskipun tidak terbukti secara ilmiah. Namun menariknya, dalam masyarakat adat tertentu, praktik ilmu semacam ini tidak selalu dilihat negatif. Ada yang menganggapnya sebagai kekuatan spiritual, bagian dari tradisi jaga harmoni, atau sebagai simbol hukum karma. Bagi generasi muda, memahami santet sebagai bagian dari budaya tidak berarti membenarkannya, tapi ini membuka ruang untuk dialog kritis dan edukatif, agar kita tidak terjebak pada ketakutan buta.
tapi juga tidak melecehkan kepercayaan masyarakat. Pendidikan menjadi kunci. Anak muda perlu dibekali literasi budaya dan psikologi agar bisa memilah mana yang mitos, mana yang fakta, dan mana yang perlu dihormati tanpa harus ditelan mentah-mentah. Percaya atau tidak, santet tetap jadi bagian dari wajah budaya kita. Tapi sebagai anak muda, kamu bisa jadi generasi yang gak cuma takut tapi paham. Jangan cuma scroll, yuk diskusi di kolom komentar apa pengalaman kamu soal ini.